Kejahatan Israel di tanah Palestina masih terus berlanjut walau sedang gencatan senjata. Pasukan Zionis sedang menyerang habis-habisan wilayah tepi barat. Puluhan warga Palestina dinyatakan gugur akibat tindakan keji Israel. Pemerintah Iran, Yordania, dan Rusia marah besar melihat kejahatan negara Zionis ini. Sementara pemerintah Indonesia juga terus menentang kejahatan Israel. Cetak Gol coba merangkum potensi kehancuran Israel sebagai berikut. Israel semakin membabi buta warga Palestina. Israel kembali membuat jengkel dunia internasional karena semakin brutal menyerang Palestina. Setelah gencatan senjata, negara Zionis ini terus menggempur wilayah tepi barat. Bahkan serangan Israel sudah membuat puluhan orang Palestina gugur sejak awal 2025. Serangan Israel ke tepi barat sejak awal tahun ini telah menewaskan 70 orang. Israel mengakui sedikitnya 50 anggota militan Palestina tewas sejak operasi tersebut dilancarkan di teritorial itu, tulis Kementerian Kesehatan Palestina melalui pernyataan resminya. Bukannya hanya merang warga sipil, Israel juga mengincar rumah ibadah. Sebuah pintu masjid di daerah Tamun harus meledak akibat serangan negara Zionis. Pemerintah Israel juga memberlakukan jam malam bagi warga tepi barat. Para tentara Zionis juga merazia rumah-rumah penduduk hingga melakukan penangkapan massal. Tentara pendudukan menggeledah rumah demi rumah dan melakukan penangkapan massal sebelum memindahkan para tahanan ke wilayah Jeflik di sebelah timur kota, ujar Aiman Garib, seorang aktivis kemanusiaan asal tepi barat. Presiden Palestina langsung meminta Dewan Keamanan PBB untuk melaksanakan sidang darurat. Presiden Palestina langsung meminta Dewan Keamanan PBB untuk melaksanakan sidang darurat. PBB harus segera bertindak untuk memaksa Israel menghentikan penghancuran dan pengusiran ini, tegas Mahmud Abbas. Kondisi mencekam di tepi barat ini membuat warga Palestina gak punya pilihan lain. Ratusan penduduk sipil di wilayah Jenin terpaksa meninggalkan kamp pengungsian. Yordania siap perangi Israel. Kemarahan publik Yordania terhadap Israel semakin menggebu-gebu. Hal ini dikarenakan negara Zionis yang masih berusaha untuk mengganggu kedamaian rakyat Palestina. Sebelumnya, Israel bersama Amerika Serikat ingin mengusir penduduk Gaza ke Yordania. Namun, siasat licik kedua negara ini ditolak mentah-mentah oleh Raja Abdullah II. Bahkan, pemimpin Yordania ini berani memerangi semakin berani menyakiti rakyat negeri para nabi. Jika orang Israel berusaha untuk membukanya kembali, itu akan menjadi kasus belli, ungkap salah satu sumber tentang kecaman Raja Abdullah. Tindakan keras ini diambil otoritas negeri gurun pasir atas dasar rasa solidaritas terhadap Palestina. Pasalnya, Yordania masih terus ogah berdamai dengan negara Zionis. Ayman Safadi mengecam Israel akan dimusuhi negara Timur Tengah jika terus menjajah Palestina. Kami semua di dunia Arab di sini menginginkan perdamaian di mana Israel hidup dengan damai dan aman, diterima, dinormalisasi dengan semua negara Arab dan konteks mengakhiri pendudukan, menarik diri dari wilayah Arab, memungkinkan munculnya negara Palestina yang merdeka, berdaulat berdasarkan garis 4 Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, tegas Safadi. Dapatkan kerbuk seblak dengan berbagai varian yang bisa kamu cemil di waktu senggang. Cek link di bawah ini. Rusia yang ikut membantu. Kejahatan Israel yang semakin menjadi-jadi turut menyita perhatian Rusia. Bahkan negeri beruang merah sampai mengundang delegasi Hamas untuk berkunjung ke Kremlin. Moussa Abu Marzouk disambut baik oleh Mikhail Bogdanov selaku Wakil Menteri Luar Negeri Rusia. Negeri beruang merah dengan tegas bertekad selalu mengawal Palestina. Selama pertemuan tersebut, Abu Marzouk menekankan pentingnya peran Rusia dalam mendukung hak-hak Palestina dan menekankan perlunya segera menyediakan semua bantuan kemanusiaan bagi penduduk Gaza, serta peran Rusia dalam memfasilitasi proses ini. Tindakan semena-mena Israel nampaknya telah memancing amarah Rusia hingga ke puncak. Bahkan negeri beruang merah semakin dibuat murka setelah Zionis mengirim pasukan senjata untuk Ukraina. Pasalnya, Israel telah mengirimkan 90 rudal Patriot kepada musuh bebuyutan Rusia tersebut. Namun, mereka justru berdalih hanya ingin mengembalikan alutsista milik Amerika Serikat. Nampaknya Israel ingin menyokong Ukraina agar terus berjuang di medan perang. Padahal saat ini kondisi negeri keranjang roti Eropa semakin porak-poranda akibat digempur militer Rusia. Menurut laporan terbaru, peluang Ukraina untuk memenangkan perang semakin menipis.
Perang dimenangkan oleh logistik. Jika tidak ada logistik, tidak ada infanteri karena tidak ada cara untuk memasoknya. Rusia telah mempelajari ini dan melakukannya dengan baik, ungkap Aver selaku komandan militer Ukraina. Potensi Iran yang ikut menyerang. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Iran menunjukkan perhatian besar terhadap Palestina. Bahkan tindakan brutal pasukan Zionis baru-baru ini membuat negeri para mullah tersebut murka. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan piagam PBB, khususnya prinsip larangan penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan negara-negara. Hal ini sekali lagi menunjukkan sifat agresif dan pencinta perang dari rezim Zionis Israel, ujar Kedutaan Besar Iran untuk Indonesia dalam pernyataan resminya. Selain itu, Menteri Luar Negeri Iran menyebut serangan Israel ke tepi barat menunjukkan kepanikan setelah kegagalannya di Gaza. Rezim Israel terpaksa bernegosiasi dengan Hamas setelah 16 bulan melakukan genosida terhadap warga Palestina. Israel gagal dalam agresinya ke Gaza dan perlawanan unggul di medan perang, ujar Abbas Araghchi. Araghchi juga menegaskan bahwa Iran tidak gentar jika harus berhadapan dengan Israel maupun Amerika Serikat. Baginya ancaman perang muncul karena negeri susu terus menyerang Palestina tanpa henti. Iran sepenuhnya siap menghadapi situasi perang. Kami tidak takut perang, tetapi kami juga tidak menginginkannya. Kami akan terus berupaya menjaga perdamaian di Palestina dan Lebanon, ujar Menteri Luar Negeri Iran tersebut. Palestina meminta tolong ke Indonesia. Di tengah gempuran Israel, Hamas meminta bantuan kepada sejumlah negara untuk menampung tahanan yang dibebaskan. Rencana ini disampaikan langsung oleh pejabat tinggi mereka. Gerakan Hamas saat ini sedang dalam pembicaraan dengan beberapa negara untuk mendapatkan persetujuan menampung tahanan yang dibebaskan lainnya, ujar seorang pejabat Hamas dikutip dari Arab News. Ada 4 negara yang menyatakan kesediaan mereka, yakni Pakistan, Turki, Qatar, dan Malaysia. Dalam laporan yang beredar, Indonesia dan Aljazair juga termasuk negara yang dipertimbangkan. Namun, pemerintah membantah adanya komunikasi resmi dengan Hamas terkait permintaan menampung tahanan Palestina. Hingga saat ini tidak ada komunikasi resmi melalui jalur diplomatik antara Indonesia dan pihak terkait mengenai isu tersebut. Pemerintah hanya berkomunikasi secara resmi dengan Palestinian National Authority, ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Roy Sumirat. Meskipun belum ada komitmen untuk menerima tahanan Palestina, Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan bahwa Indonesia akan selalu membela rakyat Palestina yang tertindas. Kita punya prinsip kita harus solider, kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Karena itu kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina, ujar Prabowo. Dapatkan jaket parasut yang buat penampilan kamu semakin keren di depan publik. Cek link di bawah ini. Begitulah potensi kehancuran Israel akibat diserang dunia internasional. Bagaimana pendapatmu? Akankah Amerika Serikat dan Israel makin dikucilkan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.